Ini ada 3 mobil. Nah ini masing-masing dari kita tuh punya mobil kayak orang kaya ya. Enakan dapat mobil harganya 37 juta. Ayo konvoy kita berarti ya. Konvoy dong. Patuh dong kayak tadi. Baku udah pulang nih nyong piano. Nah jadi gue baru beli mobil. Kalian udah lama kan gak lihat format video kayak gini, format in real life. Gue tahu kalian lebih suka yang kayak gini, cuma gue yang capek buat capek kerja buat mikirin Instagram juga kontennya gitu, jadi kayak ya udahlah sesempatnya aja. Ya nanti gue akan coba ke bawah, terus gue akan liatin, gue akan kasih tahu harganya. Karena gue nggak ngerti mobil kemarin, ya gue minta tolong ini orang-orang ini nih. Gitu. By the way, kalau kalian inget ada konten yang waktu itu bahas soal perusahaan gua, ada 2 orang ini kan. Waktu itu mereka mau pindah dan mereka ya udah pindah gitu. Ini lagi berkunjung aja ke sini. Kebetulan mereka berkunjung pas gua mau beli mobil kemarin. Jadi gua ajak inspection karena mereka ngerti mobil juga. Dan gua soalnya level gue tuh parah banget nggak ngertinya tuh. Maksudnya ya kalau yang basic banget ngerti lah. Cuma kalau apa yang harus dicek kalau lu mau beli mobil tuh gue kurang paham. Kebetulan ada orang-orang ini, ada teknisi, ada nanti di bawah kita omongin sedikit kemarin apa aja yang dicek. Sebenarnya serunya tuh kemarin pas ngecek tuh. Karena kita ngeceknya malam-malam, salah juga sih, cuma berangin sampai cupnya hampir terbang tuh. Cuma gue jelasin konteksnya kenapa kita pada akhirnya ngeceknya malam-malam. Gue di sini aja deh. Jadi kalian kelihatan mobil gue di bawah. Anjas. Yang warna putih ini ada 3 mobil. Nah ini masing-masing dari kita tuh punya mobil kayak orang kaya ya. Hah? Kayak orang kaya, tapi harga mobil di sini dibanding Indonesia bisa dibilang murah banget. Sebelum nanti kita ke bawah, gue jelasin dulu kenapa kok inspeksinya malam-malam, kan harusnya siang-siang dan sebagainya. Jadi gua itu berencana untuk beli mobil. Ada beberapa hal, salah satunya mobilitas. Terus gue juga kepikiran buat nge-door race lagi, mungkin akan gua kontenin, we'll see. Nah gue tuh ada mau inspection atau ngecek mobil di Melbourne. Gue pas di kereta, gue kesana, ya gue sempet lihat, tapi gini, gue udah ada nih janjian. Pas di kereta itu kan lumayan lama 3 jam. Nah gue cari-cari juga di tempat-tempat lain. Salah satunya gue cari di tempat ini, di tempat gue sekarang gitu. Dan nemu. Tapi gue udah terlanjur OTW ke Melbourne kan, gak mungkin di tengah jalan gue minta masinisnya putar balik kan. Jadi ya udah, gue tetap inspect yang di Melbourne, tapi long story short kurang lah gitu. Gue juga nggak tanya banyak, dan balik lagi aku kan nggak ngerti amat juga ya, sebenarnya agak gambling juga tuh. Terus alasan gue ke Melbourne juga karena ada option lain. Temen gue jual mobil, tapi harganya lumayan tinggi. Mobilnya itu Mazda 3, apa Neo ya namanya? Yang mana? Yang enggak, yang tuh hari tapi taman gak jual dong. Mazda Neo 3 kan. Dia jual itu harganya 8.000 dan gue dikasih harga teman sekitar 7.500 dan gue bisa nyicil. Jadi good deal sebenarnya. Gue langsung ke rupiahin aja ya. Rupiahnya gue kali 10.000 biar gampang. Tadinya dia jual 80 juta, terus kalau ke gue mau dijual 75 juta. Tapi itu belum diurus roadworthy certificate atau RWC. RWC-nya belum. Buat yang nggak tahu, FYI di Australia itu kalau punya mobil tuh harus punya RWC sama Rego. Gampangnya Rego itu STNK, RWC itu uji kir gitu. Dan mobil itu kalau lu mau pindah tangan kan, atau lu mau balik nama Regonya, STNK-nya, itu lu harus uji kir gitu. Ya itu belum sama uji kir. Uji kir harganya berapa? Uji kir itu harganya kalau emang mobilnya nggak ada masalah ya lu mungkin cuma bayar 2 sampai 4 juta. Gitu. 200, cuma 235. 235. Itu cuma DP sertifikat 235. Oh, berarti itu mobilnya betul-betul kayak aman. Oh aman semua nih sertifikat. Mensal. Ya. Nanti gua kasih tahu juga apa aja yang harus dicek, tapi karena gua tidak mendalami nanti kita tanya mereka. Itu juga gue butuh bantuan mereka tuh untuk itu gitu. Ya biar lagi-lagi biar kalian paham konteksnya ya. Kalau misalnya yang harus diperbaiki banyak di uji kir ini, ya expense lo akan nambah gitu. Kalau buat sertifikatnya doang tadi udah dikasih tahu sama Mika sekitar 2,3-2,4 juta. Gitu.
Jangan dirupiahin mas. Hah, Nanti kenapa? diserang lagi. Ya gue juga heran, tapi masih sekarang tuh masih banyak yang mempermasalahkan gue ngerupiahin gitu. Maksud gue, ya kan, ya konteksnya gue mau mempermudah buat viewers di Indonesia gitu. Biar nggak, karena gue juga ngerasain dulu, orang ngomong dolar tuh gue, anjing harus ngitung lagi gini. Jadi biar gampang, rupiah gitu. Kemarin gua kan ketemu sama orang Jerman ya. Ya dia paham gitu. Jadi euro langsung dia convert ke itu, Australian dollar ngomongnya gitu. Itu kan permudah komunikasi aja. Ya itu good point tuh. Iya, tujuan gue mempermudah komunikasi gitu. Ya anyway, soal uji kir tadi, ya nanti lo akan dapat sertifikat gitu. Kalau lo dapat sertifikat itu baru lo boleh pindah tangankan. Yang harga teman gue kasih itu 4.500 itu belum sama sertifikatnya. Gitu. Sertifikatnya itu waktu itu kemarin perjanjiannya itu gimana ya? Kalau nggak salah kita bagi 2 apa? Sebenarnya gue nggak masalah kalau cuma sertifikatnya doang. Tapi kalau ternyata ada yang harus diperbaikin gimana? Mika mobilnya bikin RWC total berapa? 1.600. 1600, 16 juta dia bikin. Ada yang harus diperbaiki. Itu cuman ganti 2 rotor brake rotor sama brake Kayaknya gue pindah ke sana aja deh kali ya. brake rotor Gue nggak ngerti juga sih. bahasa ini cakram rem dengan DP sepatu. Sepatu dengan cakram rem. Cakram kita pernah beli kalau di sana 200.000 tuh. Di Indo. Di bola muka. Bola muka dua-dua. Terus bushing. Pokoknya itu bola muka kok yang bermasalah. Yang ada bermasalah. Habis itu drain oli ganti filter. Sebenarnya itu 1.800 sampai 1.900. Tapi tak kurang karena kita cabut sendiri DP. kaca film. Kaca film kita coba baca DP regulasi. Boleh maksimal 35%. Boleh 35%. Tapi kalau Pak tukang periksa, dorang lebih pilih janda. Jadi tetap dorong kalau mau quote, dorong mau kasih mau cabut. Kalian pakai kaca film nggak ini? Nggak? Lu pakai kaca film nggak? Tapi lu RWC-nya boleh? Boleh. Oh, NSW. Nah, itu juga tuh yang kalian perlu tahu tuh. Di sini tuh kan negara bagian ya. Jadi setiap provinsi, kalau kita istilahnya provinsi, di sini state. Setiap provinsi itu punya kebijakan masing-masing gitu. Lu nggak perlu uji kir kan kalau mau ganti nama atau perlu uji kir ya? Uji kelayakan aja sih, cuma Ya itu. headlamp. Uji kelayakan. Itu yang ada yang periksa atau lu yang foto? Dia yang periksa. Ada yang periksa. Bayarnya? Certified. Certified. Oh Berapa? iya, 90. 900.000 di NSW provinsi di sana. Tapi kalau di NSW nggak kemarin gua pengalaman nggak terlalu ketat banget sih. Ya NSWP Iya. ini nggak ribet. Nah, itu. Cuma Ya. ini kan yang luar kan, maksudnya dalam-dalam kan enggak. Enggak. Kalau Victoria enggak sampai ke sana di hidrolik. Oh, Periksa ke Victoria. dalam. Nah, tapi di antara semua state Victoria paling aman. Mobilnya. Kecelakaan paling sedikit. Trade off-nya. Makanya katanya kalau lihat mobil plat nomornya NSW dilemparin batu katanya. Bang. Mobilnya mereka. Sampai mana tadi ya itu soal uji kir ya, gue takutnya biayanya bengkak dan di awalnya udah 75 juta. Kalau let's say misalnya worst case scenario taruhlah cuma 10 juta lah bengkaknya, itu udah 85 juta gitu. Nah, mungkin kalian bakal kaget dengan harga mobil di sini, tapi ya memang segitu harganya. Mungkin sepertiganya harga di Indo kali. Ya tadi yang gue bilang, gue di kereta gue cari-cari dapet lah gue di kota ini. Jadi ya gue tetap di sana muter-muter. Kebetulan ada yang mau gue beli juga laptop dan gue udah beli laptopnya. Ya biar ini videonya agak tertata gitu, satu topik. Ini gue bahas di lain waktu laptopnya, tapi ini seru juga. Ini harga aslinya 45 juta. Yang baru rilis tahun 2023. Gua beli dengan harga 8 juta. Gue cari-cari di Indo, semurah-murahnya yang jual masih ada 20 juta. Ya, jadi gue cukup untung nih kalau gue jual di Indo. Gue jual 20 juta aja untung 100 juta. Yang mau beli kan? But anyway, apa? Sama yang mau beli. Karena udah tahu ya 8 juta. Ya udah gue turunin jadi 19 juta. Anyway, itu nanti kita bahas. Ya udah, karena gue pulangnya sampai di sini lumayan malam, jam 8 jam 9. Ya gue arrange waktunya jam segitu sama orang ini. Kenapa harus buru-buru banget, nggak nunggu pagi-pagi aja? Karena orang ini pun buru-buru jualnya, udah mau balik ke Indo. Awalnya dia jual harganya 55 juta. Dia itu jual di grup.
Jadi kita tuh ada grup di kota ini. Karena dia mau pulang ke Indo hari Rabu minggu ini gitu. Rabu minggu ini apa minggu depan ya? Ini hari Minggu, 3 hari lagi lah. Tuh biar gampang. 3 hari lagi pulang ke Indo. Dan waktu ketemu juga dia bilang udah ada yang emang mau inspect juga gitu. Jadi kalau emang gua nggak inspect malam itu ya ada orang yang bakal ngambil. Oh, tadi kan sempat di-share di grup tuh masih 5.500 pas gue lihat di Facebook. Jadi di Facebook Marketplace itu kalau lu taruh harga pertama terus lu ganti harganya, misalnya pertama 5.500. Sorry, rupiah. Misalnya harga pertama 55 juta. Terus lu ganti jadi 30 juta, nanti ada tulisannya coret tuh 55 juta coret jadi 37 juta. Dan harga itulah yang gue beli gitu 37 juta. Enak kan dapat mobil harganya 37 juta. Ya tapi balik lagi gue belum ngurus tadi RWC-nya, gue belum ngurus Regonya sih masih ada atau STNK-nya masih ada sampai bulan Maret. Tapi RWC-nya belum gue urus. Besok akan gue urus. Ya mudah-mudahan sih nggak mahal ya. Kalau semuanya aman-aman aja berarti gue mungkin cuma keluar 200-an, jadi cuma keluar 2 jutaan. Jadi total di bawah 40 juta gue dapat mobil. Mobilnya apa? Nanti kita lihat di bawah. Lah itu nggak pakai nomor Rego. Rego. Iya. Pakai. Kalau di Victoria itu Rego transferable. Iya. Oh, lu nggak transferable? MSN nggak boleh. Jadi Oh. Rego satu orang satu. Oh, makanya lo harus ganti plat nomor. Kalau kita nggak harus ganti plat nomor. Sama Indo. Seru juga ya ngomongin beda state gini ya, kayak beda negara. Basically beda negara. Iya sih. Kan state di negara bagian kan. Iya. Nah, yang serunya tuh tadi malam, yaitu inspeknya malam-malam, anginnya kenceng banget, dingin. Buset deh. Gua tuh kepikiran buat kontennya tuh di situ gitu pakai HP, tapi kayaknya suara kita nggak bakalan kedengeran juga gitu. Dinginnya tuh bener-bener dingin. Kayaknya ada deh footage sedikit daripada editor gue capek-capek ngedit. Gue tunjukin aja di sini. Ini footage kita lagi inspection. Nih, kalian dengar sendiri suaranya. Renyah banget tuh. Jaga paranormal activity. Baju gue udah mau terbang tuh. Tapi itu gue beneran takut cupnya terbang gitu kan, anginnya dari sini kan. Nah, itu ada yang ngomong gak kedengeran tuh. Suaranya gak kedengeran, jadi memang percuma. Misalnya nih cupnya terbang terus ke kaca. Kira-kira yang kita lakukan apa ya? Pulang sih. Kurang aja. Sampai rumah. Wah, aduh, namanya juga musibah ya bang ya. Udah bang ya kita duluan ya. Izin. Mana bagian bawah mobilnya udah Digores ya. Gua lagi nih test drive nih ya. Emang dia parkirnya tuh kayak naik apa sidewalk, naik trotoar, bukan trotoar sih itu. Curb. Naik curb yang agak lebih tinggi itulah. Kalau di Indo tuh di chatnya pas 17-an doang. Nah, itu tuh. Batas jalan. Terus karena yang ngerti ini mekanik ini, mekanik dia doang. Ya dia lah yang coba test drive, terus mau parkir lagi balik ke situ, naik. Gue belum beli. Itu sebenarnya dalam hati gue ya, mau gue bilang kayak ini bisa kali ya gue minta ke Rehan 500. Harus ya. 3.700, gue 3.200 nih 500-nya ini tadi buat perbaikin ini nanti. Ya but anyway, gue nggak masalah sama sekali. Sorry bro. Ya elah nggak apa-apa. Dia juga nggak enak tuh, karena dia yang bilang iya kan. Iya. Jadi yang punya yang bilang ini udah bisa kok di sini naik, padahal harusnya ke depan lagi. Itu seru sih, lumayan seru tadi malam. Terus ya udah langsung transaksi aja di situ. Dan ya katanya sih aman walaupun gua nggak terlalu tahu ya, yang dicek apa aja. Nanti mereka mungkin kasih tahu lagi. Ayo mau berangkat sekarang kita. By the way ini kita mau bowling. Jadi nanti di bawah ya mungkin 5 menit gue buat video quick buat kasih gambaran ke kalian. Kayak gimana beli mobil di sini dan mungkin ada perbandingan tadi soal beda negara, beda state, Victoria dan New South Wales. Oke, tadi katanya Mika pakai mobil baru katanya. Sumpah gue berasa orang kaya dah. Asli. Oke, kita mau berangkat. Ya. Jadi inilah, Jadi inilah mobil yang gue beli. Anjay. Mazda 3 tahun 2012.
Tik. Ais. Anjas. Sebelum kita lihat-lihat ini, nah ini gua kasih tahu nih, ini Victoria sama NSW. Nih, ini mobilnya Mika nih, Vic. Nih Victoria. Ini NSW New South Wales. Nah, ini mobilnya mereka. Yang tadi yang dari NSW. Ini lo beli berapa? 4.000. 4.000 itu udah semuanya. Enggak. Oh, 4.000 Mobilnya toh. batangan doang. Iya, mobilnya doang. Oh, mobilnya doang. Terus urus yang lain-lain? Sekitar 1.300, jadi 5.300. Oh, 1000-nya jadi itu apa? total 5.300, 53 juta. 300 sama blue chip 90. Terus Habis itu 430-nya insurance, CTP kan. harus Oh, insurance oh mereka, oh kalian di Indonesia harus pakai insurance. harus. Kita nggak ada ya, kita nggak harus kan di Victoria. Nggak, DP insurance so 1 kali dengan ini. Oh, 1 kali sama Rego. platnya, regonya. Jadi kalau di Victoria namanya TAC, Iya. TAC. Oh, tapi kalian tuh bayarnya sekali insurance-nya di depan. Iya, di depan. Dan nggak bayar lagi. Per tahun. Bayarnya per tahun. Regonya perpanjang per. Per tahun. Iya, Oh, kita per 3 bulan ya. Ada pilihan 3 bulan, 6 bulan, 12. Sama kita juga ada pilihan, ada 6 bulan. 6 bulan sama 1 tahun. 3 bulan tapi nggak ada. Nggak ada. Oh. Per bulannya berapa, tahu nggak? Bayar ini STNK. Tahu. Temen gue Banyak. 600-ish, 800-ish. Per Kemarin bulan? ada Per yang bulan? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, kurang lebih sama berarti ya. Ini per 3 bulan 200. Iya, 3. Oh, lebih murah kita. Lebih murah, Pak. Kita lebih murah. Jadi 1 bulan 100 lah. Kalau di 1 bulan NSW itu sejuta. tergantung Bayar berat pajak. mobilnya. Tergantung berat mobilnya. Iya. Jadi kena regonya tuh dihitung dari berat mobilnya. Tapi kalau di Victoria itu kan tergantung lokasi mobilnya kan. Lokasi mobil, harga pasar. Kita baru tahu, kirain sama aja semuanya. Dia lebih murah. Oh iya, itu yang kita mau tanya. Berarti kalau di regional lebih murah. Hmm. Wah, ternyata lumayan ribet juga ini. Ya, ini mobil 53 juta, ini 37 juta tapi nggak tahu nanti diurus berapa. Mudah-mudahan sih nggak sampai 50 juta. Ini berarti total 55 juta kan? Beli mobilnya, cuma mobilnya 30 juta waktu itu. 3.000. 30 juta, urus ini itu 20 jutaan. 1.800 ya. 1.800. 48 juta berarti. Ayo. 48 juta. Oh, tambah rego. Oh, tambah rego pas 50 juta. 50. Anjir, nggak ada yang sampai 60 juta mobil di sini. Nah, kita masuk ke dalam. Kasih tahu dulu briefly apa yang harus dicek. Kalau nanti di dalam, oh ya boleh. Boleh. Yuk. Nanti sambil OTW ke tempat golf. Kok golf sih tiba-tiba golf. Sambil OTW ke tempat bowling, gua kasih tahu apa kira-kira yang harus dicek. Kalau kita mau beli mobil. Sebenarnya ada di YouTube. Gue juga pernah buat di notes waktu itu karena gue nggak ngerti kan, jadi gue mau ngikutin aja. Nah, mereka nggak bisa masuk. Mik, boleh minta tolong. Oh guys, Mika take over. Kita waktu itu sempat buat ini notesnya di YouTube apa aja yang harus di ini. Lumayan lengkap juga sih. Tapi ya akan lebih baik kalau bawa orang yang punya pengetahuan tentang mobil. Oke. Jadi kalau kalian mau beli mobil, ya tadi ya untuk menghindari, karena harus uji kir gitu kan, untuk biar Zikir. Uji kir. Nah itu kebiasaan buruk gua tuh. Gua mulai dari gigi 2 karena biar nggak lompat mobilnya. Ya anyway, kalau kalian mau beli mobil ya, dan itu juga biar kalian makanya bisa panjang gitu, jangan sampai beli di awalnya kelihatan yang bagus 3 bulan perbaikin. Karena di sini nggak kayak di Indo, kalau mau perbaikin mobil di Indo cukup murah gitu biaya jasanya, di sini mahal banget. Ya jadi silakan. Menurut Ngoni apa aja? Menurut kalian apa aja yang harus dicek? Atau yang tadi malam dulu deh, yang tadi malam yang kita cek beli mobil ini. Kayak engine-nya nggak ada leaking oli sedikit pun. Leaking. Terus juga radiatornya yang bagian feed nama, kan ada yang kayak apa namanya, yang ulir-ulir gitu di radiator. Nah itu sebisa mungkin jangan ada yang bengkok. Ada bengkok ya. Ya terus juga ya Belt, cek kondisi engine, ya beltnya juga V-beltnya. timing beltnya. Terus Gua nggak ngerti apa. Karena kan kilometer tinggi tuh. Kilometer tinggi berarti penggunaan belt juga di atas rata-rata. Karena kalau belt putus, Belt itu apa itu tugasnya belt itu?
Dia tuh nyambungin Synchronize. Mesin ke alternator, Iya. mesin ke alternator, mesin ke blower, AC, mesin soal ke AC kok kayak panas ya? Tapi kan biasanya kalau di Indo kan nyambungin 3 tuh, AC, alternator, engine. Kalau di sini kayaknya dipisah dua-dua. Kayak engine alternator, Paralel. terus juga engine sama AC dipisah kalau di sini kayaknya. Kalau ini kipas radiator pakai Kipas- itu juga. Kipas radiator gue nggak terlalu lihat di sini karena susunan engine-nya beda serius. Kalau iya. kalau di Indo kan kayak lurus gitu kayaknya, jadi bisa langsung nyambung ke fan-nya gitu. Kalau di sini kan posisi fan-nya di mana, engine-nya ngarah gimana sih itu beda. Jadi nggak kalau masalah itu ya nggak tahu gue itunya nggak lihat. Tapi gue nggak, lu notice nggak ada fan-nya di radiator? Ada harusnya dia ada. mati, dia fan-nya tetap nyala berapa menit gitu kan, udah baru segitu. Ya, FYI, gue mau potong sedikit tadi pas gue cek cruise control bisa aman. Itu pre-start ya, mobilnya belum jalan kita ngeceknya itu. Kalau udah jalan gimana bang? Bentar. Belum. Bentar, sorry ya, Restart gue masih potong ada lagi. belum, Ini tempat bowlingnya di mana ya? Ya terus lanjut. Apa tadi si Dennis? Apalagi ini? Itu tadi kan pre-start cek ya sebelum mau nyala Iya, sebelum mesinnya. Kalau mesinnya nyala gimana bang? Kalau mesinnya nyala, soundnya rattle atau enggak gitu. Bunyi mesin. Terus juga getaran yang di beltnya itu enggak terlalu, maksudnya beltnya itu renggang atau enggaknya kan kelihatan getarannya gitu loh kan dari putarannya. Terus juga oli juga sebelum restart oli Ya, aja. oli. Ya. Tapi bisa juga sih setelah ini, setelah mobilnya dipakai test drive. Cuman lo harus nunggu lama biar turun olinya ke oil pan Iya. semua. Kita kan mau ngecek dia kebakar apa enggak? Ya. Bau gosongnya kan. DPAC so paling dingin. Jadi, bos. Tahu. Di sini ada nggak kayak harus beli freon gitu? Tetap toh? Iya no. Nyuntik freon itu loh. Itu sekitar 200 sampai 250. 200 sampai 250. Ya. Wah anjing tinggi. Kok Gue telat perasaan kagetnya bang? Hah? Basic itu. di Indo berapa harganya? Berarti 2,5 jutaan kan di sini. Oh, sama ini background kenapa kalian bisa ngerti soal mobil. Itu. Gua kepo gitu. Kok Search from home. Dari mekanik tuh. Dari mekanik dulu. Oh, dari gua aja. Dari gua. Kenapa gua nggak tahu tentang mobil? Karena bokap gua tuh dulu padahal sempat bisnis jual beli mobil dan dia cukup ngerti gitu. Dia buka kap tuh tahu ini di mana, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Tapi gua nggak diajarin gitu. Ya pada akhirnya ya gue jadi nggak ngerti apa-apa gitu. Dan gue itu baru ngerti isi air wiper itu lulus SMA. Gue udah bawa mobil tuh dari kelas 2 SMA. Gue 2 tahun bawa mobil baru isi air wiper di sini. Gini deh, nggak usah isi air wiper. Buka kap mobil, dicetekin itu gue baru tahu setelah lulus SMA. Gue nggak pernah gue sentuh gitu. Ternyata di bawahnya harus diklik gitu kan. Nah, habis buka harus ini. Mau disangkutin, gue aja bingung gitu mau nyangkutin di mana. Oh baru mulai kayaknya gue perlu deh sedikit tahu gitu. Baru mulai tahu ini gitu. Baru mulai sedikit lebih tahu lagi yang ini yang. Jadi gue di Manado ada mobil Terios lama tahun 2009 apa kalau nggak salah itu Terios. Overheat terus. Kebetulan ada Tope Tamang satu Leo, shout out to Leo. Orang bak bawa terus toh. Dia ngerti soal mobil. Terus dia kasih tahu ini bor kalau gini nanti yang di tengah itu lo buka. Nah gue nggak tahu ternyata dibukanya itu Kalau udah dingin. dingin. Emang ada tulisannya situ don't open when it's hot ini. Gue nggak ngerti, gue langsung bukanya. Leo. Bulan gitu. Apa? Kulan ya. Dus entah itu katanya diisi air kalau misalnya overheat. Nah itu gue mulai kayak oke, udah mulai tahu nih gini dikit doang tapi ya itu dari gua learning by mistake dan by pengalaman hidup dan itu pun nggak banyak. Sekarang gantian nih mereka yang benar-benar ngerti. Ya gue sih sebenarnya gue juga sama sih ya, paham sama kayak Viano waktu tamat SMA gitu, karena kan gue kuliah. Gue sebenarnya nggak niat sama sekali di bagian teknik mesin gitu. Terus
dapet D3 di bagian teknik alat berat jadi teknisi gitu kan. Nah di situ gue mulai belajar. Ya dikit-dikit kalau soal engine mobil paham lah. Terus juga gue juga pernah bantu-bantu teman abang gue gitu di bengkel mobilnya. Ya pahamnya dari situ sih. Oh itu ngebantu banget tuh. Iya. Experience langsung kan, bantu di Experience bengkel. langsung. Sama memang belajar teknik Belajar. mesin. Oh iya, lu dulu ambil Satunya teknik mesin. Teknik Oh, mesin. oke. Jadi ini Iya. Ya, pokoknya legit lah ya. Cuma udah teknik mesin sudah. Iya. Lu Oh aku. Iya lu, soalnya gue lihat lu lumayan tahu banyak gitu. Lebih banyak tahu dia. Oh ini karena jadi operator ya? Lebih kata dia operator mesin di perusahaan. Jadi dulunya itu awalnya coba-coba ya. kerja ketagihan. Disensor dulu ininya. Enggak. Suaranya. Jadi bapak dulu ada Bengkel. rajin lah bongkar mobil, bongkar motor itu. Sama bokap gue juga. Sama. Cuma gue nggak diajarin ya, emang kurang sosok bapak aja sih, lebih ke itu sih. Terus lanjut. Tapi lu diajarin sama bokap lu? Enggak diajarin. Saya diajarin sama sih. Oh. Jadi bongkar motor, tapi motornya matic ya. Jadi kalau servis rutin itu gimana, ganti oli gimana, terus nyemprot ke injektor cleaner itu gimana gitu. Skill kehidupan Habis itu gitu tuh. ganti bos arm, ganti apa gitu. Itu kan motor. Motor. Terus tahu mobilnya? Tahu mobilnya ya ini sama Otodidak. otodidak. Jadi Otodidak. kalau mau ngecek mobil, waktu beli mobil itu ya. Ini lihat-lihat beli YouTube mobil di lah. mana nih? Beli mobil di sini di iya. Australia. Baru lihat-lihat nge-search YouTube gitu. Terus Oh, kalau tapi pengetahuan lu di motor ngebantu untuk paham logik soal mobil. berpikirnya. Oh. Prinsipnya hampir sama. Oh iya. Kalau tahu sebenarnya ya harus buat masalah dulu sih aku orangnya kayak gitu. Oh. Jadi mobil yang itu ada masalahnya banyak. Jadi kita solve satu-satu sebenarnya. Oh. Mulai dari aki sampai pengapiannya itu nggak sempurna. Jadi Yang mobil lu itu? Iya. Kalau dibawa 100 dan kenceng Oh. itu misfire. Oh, ada ini suara tut gitu. Iya. Oh. Jadi mau diganti koilnya, mau ganti sendiri. Oh. Terus ngisi radiator, ngisi coolant. Karena lagi-lagi di sini jasa mahal Jasa soalnya. mahal. Ya, gue lihat France tuh itu ganti oli sendiri tuh. Ya. Iya, Belajar kemarin sama si ganti oli Sisan sendiri. ya. Gue juga kayaknya harus belajar sih ganti oli sendiri. Kami berdua ini bawa mobilnya jauh-jauh. Oh iya Dari benar. NSW ke Adelaide. balik Road lagi. tripper ini. Iya. Habis itu NSW ke Warrnambool itu sekitar Berarti lu 8 jam. 1000 kilo udah ada kali ya? itu Lebih, kami beli lebih, mobilnya sebulan itu udah 7.000. Hah? 7.500 sebulan. Lu pas beli kilometernya berapa? 139. Oh, masih Oke lah. masih rendah lah itu. Apa? Kami dapat mobilnya itu karena orangnya itu ada penyakit bawaan itu kalau diabetes. Kalau di sini diabetes dan mempengaruhi kalian bisa nyetir atau enggak itu nanti boleh. pengaruh ke license juga itu. Pengaruh Maksudnya license. pengaruhnya nggak boleh nyetir atau ada kondisi tertentu yang diabetes kan menyebabkan komplikasi. ya Nah, yaitu ntar dari rumah sakit itu kan dicek tuh. Ntar rumah sakit itu nge-forward suratnya itu ke oh Fake road. departemen Oh, itu. dia boleh apa enggak Dia gitu. boleh nyetir atau enggak. Oh, gua kira kayak boleh nyetir tapi harus mengkonsumsi obat gitu misalnya. Soalnya kayak di license gua tuh ada tulisannya. Gua kan pakai Metal. lens ya. Ada tulisannya apa corrective lenses gitu. Jadi gua boleh nyetir kalau gua pakai kacamata kira-kira gitu atau pakai soft lens. Kalau enggak ya walaupun gue punya SIM bisa tetap di fine gitu. kalau Ini kita seru banget nih video ini. Ini pasti rame nih, gue jamin. dari siapa, Pak? Jadi dari bokap gua. Wah, papa itu punya mobilnya Chevrolet tapi mesin Holden. Ketawa ya. Jadi Chevrolet karena ini ceritanya karena Chevrolet masuk di Indonesia. Oke. Kalau pakai mesin 4,3 liter otomatis pajak mahal, harga mahal bla bla, jadi pakai mesin Holden. Tapi bentar. Chevrolet pakai mesin Holden ini Memang mana pabrikan. kira pabrikannya. Ya. Nah, tapi sebagai framing cerita, tahu kan mesin Holden seperti apa kan? Nah, Jadi buat mesin yang nggak Holden tahu Holden soalnya nggak ada di Indonesia kan? nggak ada. Holden jangan aja yang jelaskan Nah, Holden. jadi Holden itu nggak ada di Indonesia, tapi Holden itu masuk dalam General Motors, satu grup dengan Chevrolet, Opel, dan kawan-kawan. Dan mesin Holden ini Bandel. Bandel in a bad way, ya. Rewel. Biasanya bandel itu in a good way kalau dalam mobil kan. Iya.
Ini rewel. Yang paling pertama oil leak. Mobil tuh di rumah selalu leaking. Akhirnya dari situ papa bongkar sendiri, coba perbaiki sendiri sampai seal sendiri, sampai gasketnya, bla bla bla. Waktu itu awalnya tugas pegang senter. Oke. Nah, pegang senter. Iya. Lama kelamaan. Awalnya tanya-tanya. Oh ini apa? Terus tipikal papa itu pengajar. Tanya A, Dia mau jelaskan bagaimana sampai bagaimana sampai di situ. Iya. Jadi misalnya tanya ini sam gasket. Ini apa sam gasket? Nah, mau dijelaskan itu dari oli masuk, oli ini kemana, dia ketampung di mana, Pak. Nah, jadi dari situ mulai dari itu mesin mobil di rumah itu udah pernah sekali diganti. ganti sendiri. Enggak, itu bawa ke bengkel. Karena terlalu berat ya untuk ganti sendiri. Waktu itu ikut juga ke bengkel buat lihat gimana ini. Pernah juga kuras ini tangki karena kotor, tangki bensin. Kuras sendiri. Tangki bensin ini agak di luar konteks. Tangki bensin tuh kotor karena ini bukan bensinnya tuh sering di bawah. Jadi jadi kotorannya mengendap ya. Dulu gue dikasih tahu gitu terus. Tapi apakah saya peduli? Saya kan tidak mengerti. Selama mobil ini masih bisa jalan, ya artinya ya masih aman-aman aja ini mobil gitu. Dulu tuh tipikal anak SMA, anak kuliah, itu bensin tuh kalau belum nyala, belum isi bensin itu. Terbawa sampai sekarang. Iya. Gue dimarahin loh sama nyokap gue. Setengah tuh isi. Tapi ya gimana? Kebiasaan gitu. Dan salah memang. Cuma susah banget gitu untuk dirubah kebiasaan itu. Apalagi kalau duitnya tipis-tipis kan. Cek apa? BPAC. Kayak bang, nggak dingin. Nggak dingin AC-nya. Di video ini tiba-tiba ada masalah nih. Nyumbat. Ya itu, jangan lupa ya cek AC. Karena ini ada anginnya tapi nggak dingin. Nanti lah kita lihat. Nanti cek. Mungkin nggak freonnya. Alasan paling pertama di list itu freon. Udah kayaknya gue nyetir kacanya dibuka aja deh. Ini aja berasa padahal panasnya nggak terlalu ini. Coba buka dikit. Di luar dingin sih. Lebih dingin udara di luar malahan. Anyway, ya lanjut. Nggak cerita belum kelar. Jadi dari situ bongkar pasang bantu. Dan memang gini. Pertanyaan terakhir. Lu harus punya ketertarikan soal otomotif nggak untuk ngerti gitu. Misalnya kayak lu dari bokap dan sebagainya, kalian berdua lah. Kalau nggak punya ketertarikan, bisa nggak? Maksudnya akan tetap ngerti nggak? Atau emang harus punya interest biar ngerti gitu? Maksudnya kalau sekedar diajarin doang tanpa punya ketertarikan otomotif, bisa nggak ngerti? Soalnya gue nggak tertarik sama otomotif sama sekali loh dari awal. Oh ya berarti bisa ya? Iya bisa aja. Kalau diulang-ulang kayak tuh bisa. orangnya gimana ya? Mau buat belajar. Iya. Biasanya kan ambil tes Roads, coba terus 4 kali bantuin temen. Ini lucu banget nih. Dia ada tes terus tes tertulis terus nggak lulus. 4 kali. Ya udah segitu aja. Itulah tentang mobil hari ini. Komen aja di bawah kira-kira video kayak apa lagi yang kalian mau. Enggak sih, gue juga akhir-akhirnya kayak udah suka-suka gue aja. Tapi kayaknya kalian lebih suka format video kayak gini kan. But anyway, makasih semuanya udah ikut membantu menjelaskan. Anyway, segitu aja dulu videonya. See you next video ya. Bye. Cari-cari mobil kan, yang dekat sama kota itu kan dia mobilnya banyak. Memang waktu itu banyak mobil murah toh. Tapi kita nggak beli sih. Ya kita nyari yang bagus. Waktu ada yang bagus, aku datang ke situ aku telat. Waktu itu Honda Jazz. Oh 2009 ada Apple Car-nya. Oh iya. Itu baru definisi mobil bandel tuh. Gua baca-baca. Apple Car. Honda Jazz. Ya udah berarti ditambah sama dia. Ya. Honda Jazz tuh. Nah, gua tuh hampir beli Honda Jazz 2010. Gua tanya ChatGPT kan. Di Melbourne. Mahal ya, tapi gua dapet ini lumayan, 4.500. Terus gue tanya ChatGPT, diurutin ada berapa, ada Kia, ada ini yang gua cari di Facebook Marketplace. By the way, belinya tuh di Facebook Marketplace-nya, jadi nambah lagi videonya. Tanya ChatGPT, terus di situ dijelasin, ini pilihan nomor 1 kenapa gitu. Di situ dari gue tahu. Walaupun kilometernya tinggi, Honda Jazz tuh bandel mesinnya gitu. Dulu anak-anak gaul tuh pakainya Honda Jazz. Terus Yaris.
di Indo. Apa satu lagi apa? Terus jadi kayak dibandingin ya kalau di Australia tuh beli mobil sebisa mungkin yang pabrikan Jepang gitu. Iya, itu Iya. ChatGPT bilang kayak gitu tuh. Iya. Iya. Pabrikan Karena Jepang. pabrikan Jepang spare partnya murah. Dan mesinnya tuh lebih tahan gitu lah. Gue sempet nemu kan ini Mercy, harganya nggak sampai 5.000, kilometernya nggak sampai 200.000. Terus gue tanya ChatGPT dulu, itu gue urutin kan, terus dia kasih tahu itu malahan jadi pilihan dari 5 mobil itu tuh keempat, karena dia nulisnya cheap Mercedes, expensive problem. Iya. Ya, Itu katanya ChatGPT, terus gue kayak oh yeah. Kalau gue nggak tanya ChatGPT udah gue beli tuh anjing mobil Mercy. spare partnya. Soalnya Iya. Mercy BMW itu agak lain bang. Lo itu kayak Iya, BMW iya. aja kan kayak Iya. flat tire susah Iya. kan? Ya waktu itu ada BMW juga ya. Terakhir banget sebelum kita turun nih, biar turun karena benar-benar terakhir nih gue matiin nih, terakhir. Harga barunya itu berapa kali lipat dari harga secondnya sih? Misalnya kayak ini, Hah. kita beli ini taruhlah dirupiahin 40 juta. Harga barunya itu berapa? Sampai nggak 200 juta? Lebih harga barunya. Berarti harga barunya sama kayak di Indo dong. Harga baru di tahun itu atau harga baru sudah disesuaikan inflasi tahun ini? Let's say di tahun itu baru keluar. Maksudnya gini, kita mau compare dengan Indo. Kalau harga barunya tuh sejauh itu nggak? Sama, Reduksinya kira-kira gitu. sama. Oh, harga barunya sama, berarti harga secondnya yang ini. Harga secondnya turun jauh banget. Oh. Harusnya lebih murah nggak sih? Soalnya pajaknya kan yang di Iya, sana pajaknya, mahal. iya, heeh. Pajaknya apa? Pajak di sini kan nggak semahal di Indo. Pajak mobil, kalau yang baru, mobil baru. Iya sih, tapi kayak Maksudnya nggak sejauh itu ya bedanya. iya nggak sejauh Oh. itu. Kalau ke ini ya, ke Dealer. kemarin ada kisaran mobil itu harganya dari 20.000 sampai 40.000 Iya, yang biasa. Oh. Yang biasa ya. Oh. Kalau ya mulai cari yang Toyota Prado dan sebagainya Oh, udah di atas. bisa 60-80.000. Oh. Ya berarti kurang. Ya mungkin kalau ada perbedaan mungkin paling jauh 50 juta lah perbedaan dengan di Indonesia itu. Kurang lebih. Ini aja mobil ini Mazda 3 ya? Oh. Ini 20.000 gitu kali. Itu yang baru. Di Australia yang baru. Pas tahun 2013 launching. Oh, 20.000. Di Indonesia waktu itu ya segitu juga ya. Mungkin lebih mahal, mungkin 240 juta, 240 Kayaknya juta. Ya. Mazda 3 kalau ke Indonesia bakal lebih mahal. Mahal. Karena 20.000 atau 200 juta itu cuma dapat Avanza di. Oh, di Indonesia. Iya. Ya jadi kalau mobil barunya juga beda, cuma nggak sejauh kalau bekasnya. Gitu. Kalau Datsun. Datsun dong. Dulu gua hampir beli mobil Datsun. Datsun bawa di warna ambul. Terus anginnya kayak semalam. Terbang mobil. Oleng. Dah, kita mau main bowling dulu. Dah, see you guys on the next video, PJ. Cheers.